Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan melakukan Kamil Minggu pagi kontak mengeluarkan dengan pernyataan warga terkait negara penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan terkait COVID-19. perjalanan bagaimana warga Jepang datang Hai teman-temanku, kondisi COVID-19 di Indonesia saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Kasus harian COVID-19 masih terbilang tinggi dan kita masih sering mendengar kabar duka ada di mana-mana. Kabar duka yang kita dengar dari orang-orang yang kita kenal, baik itu kerabat kita sendiri. Perjuangan melawan COVID-19 ini bukan hanya persoalan untuk kita saja, tetapi ini merupakan perjuangan untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola sahabat sehat. Saya Nuri Kirana akan memberikan informasi mengenai seputar kesehatan. Di video kali ini, saya akan memberikan tips-tips untuk kamu yang sedang menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah, terkhususnya untuk pasien tanpa gejala dan pasien dengan gejala ringan. Simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kita masuk mengenai tips-tips menjalani isoman atau isolasi mandiri di rumah, saya akan memberikan sedikit info nih terkait kategori dari pasien-pasien COVID-19. Ada 4 kategori pasien COVID-19. Pertama, pasien OTG atau orang tanpa gejala. Frekuensi nafas 12-20 kali per menit, saturasi oksigennya besar dari 94% dan orang tersebut tidak merasakan gejala. Kategori kedua adalah pasien dengan gejala ringan. Frekuensi pernafasan 12-20 kali per menit, saturasi oksigennya besar dari 94% dan gejala yang dirasakan yaitu seperti demam, batuk, pilek, dan anoreksia atau hilangnya indera penciuman serta timbulnya gejala-gejala ringan lainnya. Kondisi ketiga adalah pasien dengan gejala berat. Gejala berat ini ditandai dengan frekuensi nafas 20-30 kali per menit dan saturasi oksigennya yaitu kecil dari 94%. Dan kategori yang keempat adalah pasien dengan kondisi kritis. Ditandai dengan frekuensi nafas besar dari 30 kali per menit, saturasi oksigen kecil dari 94% dan ditandai dengan gejala seperti distres pernafasan dan gejala kritis lainnya. Dan untuk pasien COVID-19 yang memiliki gejala berat dan gejala kritis harus ditangani di rumah sakit. Selain itu, untuk pasien COVID OTG dan gejala ringan dapat melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Yuk, kita masuk lagi ke tips-tips isoman atau isolasi mandiri di rumah. Isoman atau isolasi mandiri dapat dilakukan selama 10 hari sampai kamu dikonfirmasi negatif dari COVID-19 ataupun kamu sudah tidak merasakan lagi gejala dari COVID. Nah, apa nih yang dapat kita lakukan selama isoman atau isolasi mandiri? Pertama, bagi pasien, jaga jarak dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Sebisa mungkin, kamu harus memiliki kamar tersendiri agar bisa terpisah dari anggota keluarga lainnya. Untuk pakaian yang sudah digunakan, harap dipisahkan dengan anggota keluarga yang lainnya atau segera dicuci. Lakukan berjemur di bawah sinar matahari minimal 10-15 menit di pagi dan sore hari. Di pagi hari, kita bisa melakukannya pada jam 9 pagi dan di sore hari kita dapat melakukannya pada pukul 3 sore hari. Dan lakukan pengecekan suhu secara berkala ya.
dapat dilakukan 2 kali dalam sehari, pada pagi dan malam hari. Apabila terjadi kenaikan suhu secara drastis atau melebihi dari 38 derajat Celcius, kamu dapat melaporkan kepada tenaga kesehatan terdekat. Dan apabila kamu hendak keluar kamar sebentar, kamu harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak dari anggota keluarga, serta kamu harus rutin mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, tips untuk lingkungan dan kamar. Kamu harus memperhatikan ventilasi, cahaya, dan udara yang ada di kamar. Sebisa mungkin, bukalah jendela kamar secara berkala agar udara dari kamar dapat bertukar dengan udara yang di luar. Rutinlah membersihkan kamar setiap hari. Pada saat membersihkan kamar, kita harus tetap menggunakan masker dan sering mencuci tangan. Tips yang ketiga, bagi keluarga. Bagi keluarga pasien yang berkontak erat dengan pasien positif, segerakan periksa ke vaskes terdekat. Jaga jarak dengan pasien positif minimal 1 meter. Seringlah mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Hindari menyentuh area wajah apabila kamu merasa tangan kamu tidak bersih. Kemudian, bukalah jendela rumah secara berkala agar sirkulasi udara di rumah tetap terjaga. Bersihkan sesering mungkin area yang kemungkinan sering disentuh oleh keluarga ataupun pasien yang terkonfirmasi positif. Hal yang paling penting adalah hindari stres. Kamu dapat melakukan atau mencari kegiatan-kegiatan positif selama di rumah, seperti berolahraga secara ringan. Maka lakukanlah jikalau kamu mampu, dan jangan sampai kondisi badanmu drop. Dan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, serta tetap mengkonsumsi suplemen ataupun obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, itulah tips-tips isolasi mandiri di rumah. Jangan lupa jalankan terus 5M. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita dapat melakukan lagi kegiatan-kegiatan kita seperti semula. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.